Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi listrik statis. 1. Pengertian listrik statis. Listrik statis adalah suatu kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir atau tetap statis. Tapi jika terjadi pengosongan muatan akan memakan waktu yang cukup singkat. Salah satu contoh peristiwa timbulnya listrik statis yaitu penggaris plastik yang digosok-gosokkan pada rambut kering lalu didekatkan pada kertas yang sudah dirobek kecil-kecil, maka kertas tersebut akan tertarik oleh penggaris. Jadi seolah-olah penggaris seperti magnet yang dapat menarik benda. Contohnya seperti di atas. Kedua adalah muatan listrik. Muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki oleh setiap partikel penyusun atom kecuali neutron. Karakteristik muatan dasar hanya dimiliki oleh proton dan elektron. Muatan listrik hanya dibedakan menjadi muatan positif dan muatan negatif, serta muatan netral yang tersusun dari gabungan muatan positif dan muatan negatif dalam jumlah yang sama. Kedua adalah hukum Coulomb. Hukum Coulomb ditemukan oleh ahli fisika asal Prancis yang bernama Charles Augustin de Coulomb. Coulomb melakukan penelitian mengenai gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang diberi muatan listrik dan dipisahkan oleh jarak. Hukum Coulomb pada dasarnya menyatakan bahwa interaksi muatan listrik yang sejenis akan tolak-menolak, sedangkan muatan yang berlawanan jenis akan tarik-menarik. Hukum Coulomb sendiri berbunyi, besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan hasil kali dua muatan itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara dua benda tersebut. Yang rumus hukum Coulomb sendiri bisa dinyatakan dengan F sama dengan K Q1 dikali Q2 per R2, di mana F adalah gaya Coulomb, K adalah konstanta, Q1 adalah muatan 1, Q2 adalah muatan 2, dan R adalah jarak muatan. Ketiga adalah medan listrik. Medan listrik itu daerah atau area ruang di sekitar muatan listrik, baik itu muatan positif proton maupun muatan negatif elektron yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Rumus medan listrik sendiri adalah medan listrik dipengaruhi juga oleh jarak R. Semakin jauh jarak suatu titik dari suatu muatan sumber Q, maka medan listrik E yang dirasakan di titik itu akan semakin lemah. Begitupun sebaliknya, sehingga kuat medan listrik E pada suatu listrik di sekitar sebuah muatan akan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak R antara titik tersebut. Atau dapat dituliskan juga E1 per R pangkat 2, sedangkan semakin besar muatan listrik sumber Q, maka semakin besar pula medan listriknya E, atau dapat ditulis E sama dengan Q. Rumus medan listrik sendiri bisa dinyatakan dengan E sama dengan Q per R, di mana E adalah energi medan listrik, K adalah konstanta, Q adalah muatan, dan R adalah jarak muatan. Keempat adalah energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda akibat kedudukan atau posisi bendanya. Energi potensial disebut juga dengan energi diam, sebab benda yang dalam keadaan diam bisa memiliki energi. Energi potensial terbagi menjadi 3 jenis, yaitu energi potensial gravitasi, energi potensial listrik, dan energi potensial elastis. Rumusnya sendiri adalah UE sama dengan K Q1 dikali Q2 per R, di mana UE adalah energi potensial, K adalah konstanta Coulomb, Q1 dan Q2 adalah muatan, dan R adalah jarak muatan. Kedua adalah potensial listrik. Potensial listrik merupakan jumlah usaha yang akan diperlukan agar bisa memindahkan unit muatan dari titik referensi ke titik tertentu di dalam lapangan tanpa menghasilkan akselerasi. Rumus yang digunakan untuk mencari potensi listrik, maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. V sama dengan W per Q, di mana V adalah beda potensial dengan satuan volt, W adalah energi listrik dengan satuan joule,
Q adalah muatan listrik dengan satuan kolom. Kelima adalah kapasitor. Kapasitor merupakan komponen elektronik yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Dalam dunia elektronika, kapasitor biasanya dilambangkan sebagai C. Ilmuwan yang pertama kali menemukan adanya kapasitor adalah Michael Faraday. Kamu dapat mencari nilai kapasitas atau kapasitasi suatu kapasitor, yakni jumlah muatan listrik yang tersimpan. Untuk bentuk paling umum yaitu keping sejajar. Persamaan kapasitansi dinotasikan dengan C sama dengan Q per V, di mana C adalah kapasitas, Q adalah muatan listrik, V adalah beda potensial, atau C sama dengan delta A per D, di mana A adalah luas menambang keping, D adalah jarak antar keping, dan E adalah perfinitas bahan penyekat. Sekian video penjelasan saya tentang materi listrik elektrostatis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.